Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narleta Agnestin. Di video kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang firewall. Nanti saya akan membahas tentang firewall filter yaitu chain, konsep if then, lalu ada firewall filter strategi, firewall log, firewall NAT, network time protocol, firewall address list untuk firewall filter, dan konfigurasi DNS server. Mikrotik itu memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain atau rantai yang berurutan. Nah, setiap chain yang dibuat akan dibaca oleh router dari atas ke bawah. Paket dicocokkan dengan kriteria atau persyaratan dalam suatu chain. Apabila cocok, paket akan dieksekusi. Namun, apabila paket yang masuk ke firewall tidak cocok, maka akan dilarikan ke rule di bawahnya sampai dia match. Nah, jadi gambarannya itu seperti ini. Ada input, output, dan forward. Input ini yaitu memblokir paket yang menuju router. Output memblokir paket yang bersumber dari router. Forward ini memblokir paket yang melewati router. Selanjutnya ada konsep if then, yaitu if ini tuh jika dan then itu maka. Jadi jika paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Nah, inilah yang disebut dengan if. Sedangkan then yaitu spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan tadi, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Lalu ada firewall filter strategi. Ada dua strategi yaitu accept view dan drop any, drop view dan accept any. Accept view, drop any yaitu strategi ini adalah pendekatan yang sangat ketat dalam pengaturan firewall. Dalam strategi ini hanya jenis lalu lintas tertentu yang diizinkan untuk melewati firewall. Sementara semua lalu lintas lainnya secara default akan ditolak. Ini berarti bahwa mengkonfigurasi firewall untuk mengizinkan jenis lalu lintas tertentu, seperti port, protokol, atau alamat IP tertentu. Nah, accept view drop any ini cocok untuk organisasi di sektor yang sangat diatur, seperti keuangan dan kesehatan, di mana perlindungan data adalah prioritas utama. Lalu ada drop view accept any, yaitu sebuah strategi pendekatan yang lebih terbuka dalam pengaturan firewall. Dalam strategi ini, sebagian besar lalu lintas diizinkan untuk melewati firewall, tetapi ada beberapa aturan yang ditetapkan untuk menolak lalu lintas yang dianggap berbahaya atau tidak diinginkan. Ini berarti bahwa firewall akan mengizinkan banyak jenis lalu lintas, tetapi akan memblokir beberapa jenis yang telah diidentifikasi sebagai ancaman. Nah, drop view accept any ini cocok untuk organisasi yang memerlukan fleksibilitas dan aksesibilitas tinggi seperti perusahaan teknologi atau startup. Selanjutnya yaitu firewall log, yaitu adalah catatan atau log yang dihasilkan oleh firewall yang mencatat semua aktivitas yang terjadi di jaringan yang dilindungi oleh firewall tersebut. Log ini berisi informasi penting tentang lalu lintas jaringan, termasuk data tentang koneksi yang diizinkan dan yang ditolak, serta informasi tentang potensi ancaman atau serangan. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Lalu ada buatlah log untuk mencatat aktivitas ping yang masuk ke router. Caranya itu buat rule baru pada IP, lalu ke firewall dan filter rules. Selanjutnya itu firewall NAT. Nah,
Di mikrotik itu terdapat dua tipe NAT, yaitu src NAT dan DST NAT. src NAT ini digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar ke internet. Nah, ada masquerade, yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Ada src NAT, yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Bagiannya yaitu ada DST NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Port forwarding, yaitu selanjutnya melempar trafik ke luar router. Lalu ada redirect, digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya ada hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Lalu ada NTP, yaitu Network Time Protocol, yaitu adalah protokol penting yang digunakan untuk menyinkronkan waktu di seluruh perangkat dalam jaringan, dengan memastikan bahwa semua perangkat memiliki waktu yang konsisten dan akurat. NTP membantu meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan keandalan sistem jaringan. Penggunaan NTP sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem keamanan, logging, dan komunikasi antar perangkat. Ada beberapa mode operasi NTP, yaitu ada client mode, server mode, peer mode, dan broadcast and multicast. Selanjutnya yaitu firewall address list, yaitu fitur yang digunakan dalam konfigurasi firewall untuk mengelompokkan alamat IP atau rentang alamat IP tertentu ke dalam daftar yang dapat digunakan untuk mempermudah pengaturan aturan firewall. Dengan menggunakan address list, administrator jaringan dapat dengan mudah mengelola dan menerapkan kebijakan keamanan berdasarkan kelompok alamat IP yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu address list untuk firewall filter. Jadi, kita bisa menggunakan fitur address list pada firewall untuk mempermudah pengelolaan aturan filter. Daripada membuat rule satu per satu untuk setiap alamat IP, address list ini memungkinkan kita mengelompokkan alamat-alamat IP tersebut menjadi satu daftar. Nah, ada beberapa manfaat penggunaan address list dalam firewall filter, yaitu antara lain menyederhanakan pembuatan aturan firewall dengan referensi ke satu daftar alamat, meningkatkan efisiensi pengelolaan aturan, cukup mengubah daftar tanpa mengubah aturan secara individu. Lalu ada meningkatkan keamanan dengan mengelompokkan IP yang mudah diatur. Lanjut yaitu konfigurasi DNS server. Konfigurasi DNS server yaitu adalah proses pengaturan dan pengelolaan server domain name system, yaitu DNS, untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dan sebaliknya. DNS server ini berfungsi sebagai direktori yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan dengan menggunakan nama yang mudah diingat, yaitu alih-alih seperti alamat IP numerik. Nah, ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi, sifatnya itu lokal, tidak diresolve ke internet. Nah, segitu saja materi yang sudah saya bahas tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.